kegiatan kita, yaitu diseminasi budaya positif. Diseminasi itu apa? Jadi diseminasi itu kita mengimbas kepada yang lain, menyebarluaskan tentang budaya positif, begitu ya Bu ya. Kita akan mulai kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya dan rezekinya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga nikmat sehat, nikmat iman selalu ada di hati kita semuanya, selalu umatnya di akhir dunia ini, akhir zaman. Amin. Nah Bapak Ibu, kita itu sebagai guru, ini PR-nya akhir-akhir itu menjadi sangat banyak karena kita berkejar-kejaran dengan budaya luar yang semakin masuk ke kita, tapi kita juga harus punya daya filter gitu. Nah, terus kita sebagai guru, bagaimana kemudian guru bisa berperan dengan baik untuk menjaga generasi Indonesia ini menjadi generasi yang lebih baik atau karakter-karakter yang kuat. Kemarin saya menjadi guru penggerak, ini saya keamanatan begitu untuk gimana keamanatan bahasa Indonesia-nya apa ya? Nah, saya itu harus menyebarkan materi-materi di guru penggerak ini. Nah, salah satunya adalah tentang budaya positif. Kira-kira Bu, ini budaya positif ini ibu-ibu ada yang wah apa nih gitu. Nah, dari kata-katanya aja dulu coba Bu. Kira-kira budaya positif ini apa? Budaya itu kebiasaan yang baik. Apalagi ada satu cowok. Nah, betul Bu ya. Jadi budaya positif itu adalah budaya yang baik. Bagaimana kita bisa menciptakan siswa-siswi yang punya kebiasaan-kebiasaan baik, yang kemudian kebiasaan itu jadi karakter yang kuat dan akhirnya menjadi sebuah budaya secara banyak orang, secara luas. Nah itu. Jadi diharapannya itu nanti kebiasaan-kebiasaan ini jadi satu karakter yang luas gitu ya, yang baik. Ini dia Bu, budaya positif ya, nanti dibaca udah ya. Nah, Ibu biasanya ya kita menciptakan budaya itu untuk menjaganya itu biasanya kita dengan menegakkan disiplin. Coba Bu, menegakkan disiplin kira-kira bagaimana ibu-ibu yang selama ini di kelas? Disiplin. Waktu belajar siswa kalau disiplin. Iya, disiplin. Coba apa yang terbayang ketika Bu Hera dengan kata disiplin? Soal waktu. Jadi harus tepat waktu ya. Bu Esti, Diberikan aturan. Ada lagi yang lain? Kesepakatan kelas. Ada kesepakatan kelas. Betul Bu ya, rata-rata memang begitu. Nah ini kita lihat dulu bahwa disiplin itu adalah ilusi kadang-kadang guru itu ingin mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apalagi kita ya Bu ya, kadang-kadang disiplin itu lekat dengan hukuman dan aturan begitu ya. Nah ini sebetulnya Bu yang banyak gitu ya. Nah ini dia. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah ini kebanyakan dari kita itu untuk ini nih Bu. Nah stimulus respon yang kadang-kadang kita itu salah ternyata. Ibu ya, ada yang perlu diperbaiki bukan salah. Tentang realitas kebutuhan kita itu sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kebutuhan yang gagal. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Nah ternyata banyak yang harus berubah, dibenahi. Karena tidak selamanya yang stimulus respons itu betul. Ternyata kenyataannya itu kita itu ini Bu
berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya melihat jiwa gajah ya Bu ya, dilihat dari depan, gajah itu bentuk belalainya besar katanya ya. Kemudian yang lihatnya di samping, badannya katanya yang besar. Nah, kita tergantung sudut pandangnya bagaimana. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, baik itu buruk dan juga positif Bu. Jadi setiap orang baik itu dia merespon positif atau negatif itu ada tujuannya. Kadang-kadang kita kalau melihat orang berbuat perilaku negatif kita langsung wah salah gitu atau bagaimana ya. Nah ini ya Bu ya, kita next dulu. Nah ini Bu, katanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan atau yang sedikit ya ubahlah sikap dan perilaku kita. Tetapi kalau kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita tuh harus merubah cara kita melihat dunia ini sendiri. Jadi itu yang lebih ininya ya. Nah kita lanjut dulu. Apa yang harus diperhatikan? Satu, paradigma kita tentang belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari hal-hal ini, yang mana yang pernah Ibu dengar? Posisi kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku. Kira-kira Bu, nih kita bahas ya. Nih kita ini itu yang akan menciptakan gitu ya budaya positifnya itu nanti kuat. Ternyata hal-hal ini ada 7 banyak web ya. Dan kita baru paham, saya itu waktu itu pertama-tama itu yang baru pahamnya itu tentang ini nih, disiplin dan kebutuhan dasar manusia. Nah ini kita bahas satu-satu. Nah ini kita disiplin dulu. Disiplin itu ternyata Bu berasal dari bahasa Latin yang kata-katanya yaitu disiplina. Artinya belajar. Nah ini ya Bu, nah ini belajar, disiplin itu belajar. Jadi kita itu belajar bahkan dari sebuah kesalahan kita tuh bisa belajar. Jadi ketika anak-anak kita berbuat kesalahan, jangan langsung memponisnya bahwa mereka itu satu kondisi yang gagal. Tapi ternyata dari kesalahan itu bahkan mereka pun bisa belajar untuk menjadi yang lebih baik. Jadi disiplin itu sebetulnya bagaimana cara kita mengontrol diri kita supaya menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita pahami betul, atau yang nilai-nilai yang kesepakatan yang universal, yang dimana-mana pun nilai baik itu seperti itu kebaikannya tidak akan berubah-ubah. Bahwa indah itu ya seperti itu universal, bahwa disiplin itu ya masih seperti itu. Ada nilai-nilai yang harus yang disepakati bersama gitu ya. Jadi itu disiplin itu tidak tergantung ke luar. Nah ini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keyakinan. Nah ini salah satunya berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi dulu video. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu ya Bu ya, ini menurut profil pelajar Pancasila. Ada lagi Bu nilainya kebajikan menurut IBO Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya dan komitmen. Nah itu Bu, ini adalah contoh-contoh nilai universal. Ini berdasarkan IBO ya Bu ya. Nah yang ini lagi, nah ini bagi mereka ada berapa kira-kira? Nah ini menurut Indonesian Heritage Foundation, bahwa nilai kebajikannya itu nih disatukan dengan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, penolong, dan bisa dibaca. Nah ini adalah nilai-nilai
universal. Ya, kita ingat-ingat dulu ya Bu ya, nanti supaya kita bisa membedakan yang mana nilai, yang mana hukuman, yang mana nanti konsensus atau kesepakatan. Ini Bu, kebutuhan dasar manusia. Rata-rata kebutuhan dasar manusia itu sama. Ya, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kita bukan dulu ya. Yang kita inginkan. Nah ini. Dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita. Memenuhi kebutuhan kita. Nah, salah satu, salah dua, salah tiga, salah lima. Ya, salah satunya kebutuhan bertahan hidup, sandang, pangan, pakan. Di sini ada. Kemudian ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Gitu. Kemudian ada penguasaan, yaitu pengakuan bahwa kita itu pengen jadi sesuatu, pengen pengen ya, begitu ya. Nah ini. Kemudian kebebasan, bahwa setiap manusia itu ingin dirinya itu bisa memilih sesuai dengan keinginannya, bisa dia tidak dipaksa oleh orang lain. Kemudian apa yang dia pilih itu berdasarkan hati dirinya sendiri, ya Bu ya. Kemudian ada lagi ini kesenangan, have fun, kesenangan jalan-jalan, ya, shopping, ada di sini nongkrong, ya. Ada di sini di kesenangan. Nah Bu, setiap perilaku manusia pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini semuanya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik itu positif dan negatif, alasannya pasti bakal berujung ke sini. Apakah dia kekurangan kasih sayang? Apakah dia kekurangan kebebasan? Ya, perhatian. Curhat. Apakah dia penguasaannya yang kurang? Ya, tidak ada kemampuan dan sebagainya, tidak diakui dan sebagainya. Nah ini Bu, ya ini harus diperhatikan kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada teori motivasi. Motivasinya itu kita berbuat sesuatu itu apakah nomor satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Ibu pasti posisi-posisi ini sering bergantian ya, kadang ada hadiah. Tetapi Bu, dari yang terbaik adalah ketika kita mempunyai motivasi yang sudah lahir dari diri kita, tidak bergantung pada orang lain Bu. Ini kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari siapa? Dari penilaian ya, hukuman dari orang ya. Kemudian ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, udah jelas ini mah dari orang lain gitu ya, pengen dipuji, pengen kasih hadiah gitu ya. Aku mau baik hari ini supaya dinilai di calon minta maaf. Nah gitu ya. Tapi sejatinya motivasi yang paling positif itu adalah yang ini, yang berasal dari diri kita sendiri. Namanya motivasi intrinsik dari dalam. Ini tidak usah menggali-gali lagi ke orang lain. Kita punya motivasinya itu dari dalam diri kita. Gitu. Dan ini banyak mempengaruhi kita hidup gitu ya. Next. Ibu-ibu ini Bu, kita sekarang lihat perbedaannya kira-kira hukuman dan konsekuensi nih. Bu, nih hukuman adalah biasanya tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, tidak pokoknya apa saya teh hukumannya nggak konsekuensi. Padahal kesalahan anak itu berantem misalkan, ada hukumannya tidak dengan WC, berantem nanti di kelas, tapi nggak konsekuensi. Nah gitu ya. Kemudian anak-anak biasanya kesiangan, hukumannya kita tentukan. Semua mau nulis 100 kali, saya tidak akan kesiangan atau apa. Jadi kan ditentukan oleh kita gitu ya, si pemilik kuasa. Itu kan bersifat satu arah.
berupa hukuman fisik dan disiplin. Konsekuensi, ibu konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi sikap guru selalu memonitor murid. Dan konsekuensi ini biasanya dipilih atau dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kira-kira tuh bagusan yang mana? Kita next dulu ya Bu ya, pokoknya dijajalin dulu semua. Nanti kita ke praktek. Ibu, ternyata kita berdiri di sini itu ya sebagai guru ada posisi-posisi ini untuk menegakkan keadilan tadi ya, di balik menegakkan keadilan gitu ya. Kita itu punya posisi-posisi ini. Coba ibu bapak ini dalam hati aja kerenang gitu ya. Udah ada di posisi mana? Penghukum, yaitu langsung memberikan hukuman pada saat anak berbuat kesalahan. Ini dia. Tidak dilibatkan anak berbuat saya supaya tujuannya pengen anak yang lebih baik gitu ya. Ya disiplin gitu, bagus. Nah ini. Kemudian membuat rasa bersalah. Kata-katanya kayak begini. Alhamdulillah, kan tinggal aku ibu mintos nyarios oge. Cik Allah, misalkan ini, misalkan Azka, itu ibu terus capek. Sekatu bager. Gitu ya Bu. Nah itu membuat rasa bersalah ke anak gitu. Jadi kita tidur bager. Nah ini juga terkadang memang gayanya itu lembut, tidak dengan kata-kata yang kasar, cuma tapi dalam. Itu kan ke anaknya nih, kok dari saya yang harus tanggung jawab ibu kita mau jadi ibu. Atulah bolehnya negara gue ibu dan gue capek. Nah ini dia membuat rasa bersalah. Nah untuk yang teman ini biasanya lebih kalem gitu, kemudian ngobrol dengan anak, kamu teh kenapa misalkan. Tetapi juga dalam posisi teman ini dia tetap ya hanya menanyakan untuk bahwa ayolah kamu kan bisa lebih baik lagi. Jadi tindakan-tindakan yang persuasif biasanya. Tetapi ya nah gitu ya, tapi ini itu tidak berdasarkan kesepakatan. Hukuman-hukumannya tetap berdasarkan penguasaan dari guru, tapi lembut gitu. Nah ini sebagai teman jadi persuasif. Kamu kenapa? Misalkan ayo lihatlah ibu gitu ya, kamu bisa jadi lebih baik lagi. Kemudian yang pemantau ini lebih lembut, saklek dengan hukuman, saklek dengan konsekuensi dia dulu pernah disusun bersama, ya dipilih bersama. Coba misalkan ada yang kesiangan nih, sebagai posisi pemantau dia akan bertanya dulu, kenapa kamu kesiangan? Tapi tetap menegakkan berdasarkan aturan yang ada di sekolah. Pokoknya selama kamu kesiangan, kamu harus misalkan karena kesepakatan sebelumnya itu misalkan memang memutari halaman misalkan 2 kali, langsung disuruh berlari itu hukumannya. Nah ini memantau. Memang ditanya dulu alasannya, tetapi hukumannya itu atau pilihan perbaikan, tindakan perbaikannya itu tetap berdasarkan satu arah gitu ya. Yang ini memantau. Sedangkan manajer di sini posisi kontrol manajer memposisikan kita itu harus menanyakan dulu apa sih yang melatar belakangi anak berbuat sesuatu. Kemudian kita validasi dulu tindakan kesalahannya, bahwa setiap orang itu memang bisa melakukan kesalahan, manusiawi begitu ya. Nah begitu. Biasanya si manajer itu memposisikan dulu seperti itu supaya ketika anak emosi dia bisa menetralkan dulu, jangan sama-sama keras begitu. Yang ini. Kemudian barulah dia juga terlibat dengan anak. Terus gimana? Kita ulangi lagi misalkan tindakan yang kamu lakukan itu betul merugikan atau menguntungkan. Kemudian bisa diperbaiki atau tidak, mau berubah atau tidak, apa yang menjadi nilai-nilai yang kamu langgar seperti itu. Jadi guru itu masuk ikut menyelesaikan masalah dengan anak.
bahwa kesalahan itu bisa semua orang melakukan karena kita manusia gitu ya, manusiawi, tidak apa-apa begitu. Tetapi kemudian ikut untuk menyelesaikan, mencarikan solusi terhadap permasalahan itu, dan harus berdasarkan kesepakatan, harus berdasarkan pilihan anak itu sendiri. Jadi kalau anak-anak ditanya, terus kamu bagaimana solusinya, misalkan bertengkar dengan orang lain, ditanya mau apa sekarang, mau minta maaf atau tidak, tapi anaknya harus menyadari. Jadi anaknya jadi terpaksa minta maaf. Minta maaf, misalnya. Nah begitu. Ibu, nah ini ya Bu ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya ini. Ini sanksi, konsekuensi atau hukuman, jawabannya sanksi. Sanksi ya, konsekuensi karena ini sudah misalkan dipilih gitu sebelumnya, saya tidak akan terlambat lagi. Alasannya terlambat ke sekolah. Kemudian ini lari di lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Jawabannya hukuman Bu, karena tidak sesuai, karena tidak sejalur gitu ya dengan kesalahannya. Nah ini Bu, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, kita semprot radio tentunya. Nah disuruh sanksi ya Bu ya, karena ini sejalan biasanya. Kemudian berjemur di lapangan karena mengobrol, hukuman karena tidak sesuai. Ini berjemur di lapangan karena mengobrol, gitu ya, tidak sesuai. Ini hukuman. Kemudian ini, nah Bu, ini kira-kira menurut Ibu didukung oleh penghargaan ini gimana nih Bu? Coba, ini baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena ternyata Bu, ketika kita memberikan penghargaan yang tidak beralasan atau mungkin terlalu sering, itu akhirnya si anak itu tidak jadi dia muncul motivasinya itu hanya untuk mendapat penghargaan atau hadiah. Jadi sifatnya itu tidak mendalam. Jadi tidak menggali tidak menggali motivasi intrinsiknya. Itu yang eksplisit terus, yang di luar terus. Begitu ya Bu ya. Jadi ternyata penghargaan itu tidak terlalu baik begitu. Hukuman juga sama, karena hukuman kan sifatnya cuma ya sebentar, kadang masih baru dapet nih, punya diulangi ini. Nah ternyata berdasarkan ini anak itu tidak meresap ke dalam hatinya, tidak muncul perbaikan di dalam dirinya, jadi diulangi lagi. Kita berarti caranya itu belum muncul. Penyelesaian masalahnya itu si anak ternyata tidak memunculkan motivasi dari dirinya, cuma takut aja hukuman. Udah lupa tentang ketakutannya, berbuat lagi begitu. Jadi itu hukuman dan penghargaan ini. Kemudian yang ini tuh pengaruhnya hanya jangka pendek. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, penghargaan merupakan kualitas dan mematikan kreativitas. Sebetulnya tidak begitu negatif, tetapi ketika hal itu kita lakukan terus tanpa kita belajar tentang menggali motivasi intrinsiknya, nah itu yang mungkin nanti akan terlalu jangka pendek begitu ya. Jadi tidak selamanya Bu ya penghargaan itu kemudian nah ini menemukan kesalahannya dan melihat kesalahan dengan baik, mengatur sesuatu tahu bagaimana kamu bertindak. Next saja dulu ya Bu ya. Nah Bu, ini Bu keyakinan kelas Bu. Mengapa keyakinan kelas? Kira-kira kenapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas. Ya Bu. Jadi kita ubah sekarang ke peraturan ini, kita ke keyakinan. Jadi keyakinan itu berasal dari diri kita, itu diri pribadi
Next, kita akan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Nah ini contohnya ya Bu ya. Nah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Aturannya kita harus menggunakan helm di jalan. Keyakinannya adalah bahwa kita menjaga keselamatan. Bisa dibedakan ya Bu antara peraturan dan kemudian kita yakin bahwa si helm itu, kita harus pakai helm itu adalah untuk menjaga keselamatan kita, gitu ya Bu ya. Nah kita bedakan dulu ya Bu ya itu. Kemudian ini, nah ini adalah nilai keyakinan. Yang tadi kita pakai helm itu ya untuk keselamatan, itu adalah keyakinan. Jadi seolah kamu tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Berharapnya begitu budaya positif. Next, ini adalah keyakinan sekolah. Bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi lewat pembuatannya. Kemudian bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bu, ini mohon maaf ini ya kita sekedar ini kita praktekkan sedikit. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu pun bisa mempraktekannya bersama anak-anak. Makanya tadi mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya kita gali sedikit saja lah. Apa kita langsung tulis saja mungkin ya supaya cepat Bu, kira-kira ini kita dialami ini anak-anak ya dan akan membuat keyakinan kelas begitu ya. Nah, sebelum itu anak-anak ya, mohon kita simulasi Bu ya bahwa kita akan membuat satu keyakinan kelas. Saya akan menganggap bahwa ibu-ibu ini ada murid-murid yang pintar ya Bu ya. Jadi anggap kita kelas 6 gitu ya. Kira-kira Bu, kita akan membuat keyakinan kelas dari peraturan-peraturan dulu Bu. Menggali aturan apa yang kira-kira harus kita adakan di sekolah ini. Aturannya, coba aturannya dulu. Tidak berisi, tidak berisi. Hadir waktu hadir 5 menit sebelum masuk belajar. Tidak apa? Tidak telat. Kemudian Bu, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara. Ya, terima kasih Ananda. Apa lagi Adinda? Tidak, belum. Tidak membuli, tidak membuli teman. Tidak membuli cek. Harus meminta izin. Kalau meminta izin ketika keluar. Aku jangan banyak-banyak ini ya. Dan sebagainya. Kita makasih dulu ya. Ibu bapak Ananda ya jangan terlalu banyak. Bisa ya, yang misalkan ini kita sudah dapat 5 poin. Nah, Bu, nah ini Bu nanti sama anak-anak kita bikin keyakinan kelas dulu. Keyakinan ya Bu ya. Nah ini kita gali sebanyak-banyak. Kita berasal dari anak ya. Yang Bu Hera suka nulis terus. Tapi berasal dari Bu Hera. Kita didesak anak-anak supaya kita di sini bisa tertib. Apa yang harus dilakukan? Ya bertanya dulu menggali apa yang anak-anak inginkan. Ya. Kemudian setelah digali ya gali kita kemudian adalah mengubah kata-kata aturan menjadi
Makanya bagus. Iya, siap. Next. Random. Nah, ini tuh benar ya. Nah, kemudian yang ini setelah kita netralkan jadi positif, kita menentukan nilai universalnya. Kira-kira nilai universal dari tidak berisi tertib ini apa? Kayaknya sudah tertib ya, karena tertib itu sudah universal. Tertib, disiplin begitu ya. Kemudian tidak terlalu tepat waktu. Integritas, disiplin, komitmen, tanggung jawab, menjaga kebersihan, kesehatan, tidak berbicara kasar, sopan santun, sudah ya, sudah universal, tidak mengejek, saling menghargai, gitu ya. Nanti setelah ini langsung menentukan nilai universal dari poin-poin itu. Nah, kemudian Bu, setelah nanti ini dibuat dan Ibu langsung tuliskan ya Bu ya, tempelkan yang tadi 3 tahapan ini Bu, tempelkan ya supaya lengkap. Tapi kalaupun misalkan tidak, Ibu langsung aja berupa begini Bu teh. Ada kesepakatannya, keyakinan nanti kan kira-kira bisa keyakinan supaya lebih ini ya, gitu. Diumumkan di kelas atau ditempelkan di kelas. Ini merupakan tahap awal untuk kita memulai sesuatu budaya positif. Kita tentukan dulu nilainya. Jadi nanti anak-anak ketika berisik, nah kamu melanggar nilai apa? Begitu ya. Nilai apa nih yang dilanggar? Apa? Gitu ya. Nah, setelah kita mengenal tentang keyakinan kelas, kita menginjak ke situ restitusi. Tolong jangan prostitusi. Ini agak mirip-mirip tapi ini beda ya. Iya. Nah, ini kira-kira Bu, restitusi itu ada yang sudah pernah tahu? Ah, kita lihat aja ya, Bu ya. Jadi Bu, restitusi itu adalah sebuah proses bagaimana kondisi murid ini untuk diperbaiki kesalahan mereka agar mereka bisa kembali ke kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih baik, lebih kuat, lebih dari dalam diri ya. Nah, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya supaya timbul berpikir kritisnya, mandirinya, tanggung jawabnya. Jadi harus dicoba untuk menyelesaikan masalah sendiri begitu. Nah, dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Jadi restitusi itu sebuah proses untuk memperbaiki diri. Kan adalah sebuah cara bagaimana ketika anak-anak kita itu berbuat kesalahan, jadi kita selesaikan dengan pilihan, bukan lagi hukuman, bukan lagi kesepakatan yang tadi, apalagi penghargaan, karena itu biasanya dari luar. Kita coba lewat restitusi. Restitusi ini akan menggali motivasinya dari dalam diri anak. Gitu ya Bu ya. Nah, ini dia berikutnya. Nah, tahapan restitusi ini ada berupa segitiga. Ada menstabilkan identitas dulu, kemudian bergerak ke validasi tindakan yang salah, dan kemudian meyakinkan kembali tentang keyakinan kelas. Begitu ya. Restitusi ada cara yang paling baik, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid berbuat salah kembali ke kelompoknya. Kadang-kadang si itu mau libaturan soalnya kemari bisa orang misalkan atau misalkan ngabuli saya Bu. Nah, diharapkan ketika anak berbuat salah, mereka itu bisa kembali lagi dan dapat diterima di kelompoknya. Soalnya tidak sedikit Bu yang ketika misalnya mereka dijauhkan dari kelompok yang baik, justru mereka kasabet ke kelompok yang tidak baik. Ibu dan cenanya sekarang banyak Bu fenomena pang itu. Ya. Jadi ketika mereka justru dibully di sekolah
sekolahnya tertarik ke yang negatif. Nah itu. Jadi ketika ada yang berbuat salah, dihap-hap dulu supaya kembali ke kelompoknya, kelompok yang baik. Jangan ke tendang, bahkan ke jerumus, ya terjerumus. Nah ini restitusi bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya dan mencari kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Nah ini menyambung ke sini. Misalkan tadi si anaknya mau dicapai, misalnya nyari gara-gara di sekolah teh. Kita tanya, apakah mungkin dia teh ada 5 dasar kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi? Biasanya di kita sekarang itu ada fenomena yang orang tuanya ke luar negeri ya, dan akhirnya mereka kurang kasih sayang. Mohon maaf yang kemarin juga ya, dan baru-baru ini keluar dari Ciherang, pindah, datang, mama nate, mama sambung. Aku cara gitu, uningan cenambu tuh. Kan berarti yang pindahnya juga dia tidak kuningnya, saking apa? Kita tidak bertanya itu tepatannya itu di rumah tapi aku budak ini ya begitulah kira-kira. Nah, jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, mungkin kasih sayang, mungkin kebebasan karena di rumahnya terlalu dikekang, atau mungkin juga kebutuhan dasarnya tidak memenuhi sandang pangannya. Kan ada anak-anak yang bagaimana kita, kamu kenapa mau sarapan dulu, sarapan enggak di rumah? Tidak. Kalau bapaknya kurang fokus di kayaknya ternyata lapar, cuma lapar kurang nutrisi gitu ya. Tidak tahapan-tahapannya ya Bu ya, cara menyelesaikan masalah atau ini anak, kasus anak begini Bu. Nah ini menstabilkan identitas dulu. Bertujuannya adalah mengubah identitas anak dari yang gagah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Iya, yang lebih baik. Ketika anak emosi kurang ternyata untuk di bahasa Sunda, kita sih ya. Ketika anak-anak tuh tiba-tiba bertengkar dengan kita udah mah anak emosi kita kan. Nah, jadi harusnya kan tidak emosi dulu. Itu mas saya yang coba. Saya emosi duluan gitu. Sebelum tenang saya emosi duluan. Jadi kan ketika kenapa? Nah, kita coba ya Bu ya. Kita coba. Jadi nanti kan langsung tarik nggak? Tarik lah. Besok kan ada proses lagi perjalanan ya. Tarik nafas dulu langsung kenal. Jadi kita netral harus stabilkan dulu identitasnya. Misalkan udah sih itu najong api dan itu cuma Bu. Enggak, percecok beriannya. Cok, ayo kali itu lah gitu ke kantor. Nah, baru sok yo misalkan emosi tidak apa-apa. Dan ibu juga suka. Ya, sudah kan kita manusiawi begitu ya. Nah, distabilkan dulu ini identitasnya begitu Bu. Ditanya dulu alasannya kenapa begini banget ini ya Mak. Nah ini berbuat salah kata-kata yang bisa diucapkan Bu. Ini contohnya saya sudah kasih contohnya ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi dosa. Nah ini tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin membantumu mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Punya tenang emosi sok tenang gerak. Nah itu ya Bu. Siapa tahu kita pakai MP. Kemudian ini Bu, langkah kedua. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan itu pasti ada tujuannya. Kadang-kadang kan menonjol, dapur sih itu lah menonjol. Dapur sih itu nyalekan. Dapur sih itu ngomong apa api.
Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, gitu ya. Ini dinetralkannya seperti ini. Nek, menanyakan keyakinan, nah itu Bu, dari keyakinan yang kita buat ini. Kamu kalau misalkan berantem, kira-kira apa yang kamu lakukan? Keyakinan apa yang dilanggar? Berarti apa Bu? Saling mencintai ya. Begitu. Kalau misalkan telat, berarti tidak tepat, tidak disiplin dan sebagainya. Jadi ini Bu ya. Nah, dia bukan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berkenan menjadi orang yang dia inginkan. Setelah kita kembali, apa keyakinan kelas yang pernah kita ubah? Kan kepada teman harus saling menyayangi, kepada teman harus saling menghormati. Gimana cara menghormatnya? Nah, kita diterangkan ya Bu. Susah Bu. Hormat kan sebenarnya. Begini ya Bu. Iya. Nah itu nanti diterangkan lagi bahwa keyakinan kelasnya apa gitu ya. Kemudian kamu mau nggak memperbaiki diri? Kayak gimana kamu mau memperbaiki dirinya? Mungkin mau memaafkan, tapi harus berasal dari anak. Sok minta maaf, minta maaf. Belum apa-apa, mau ditanya alasannya apa? Kemudian itu, sok minta maaf, minta maaf. Ya, masalah cepat selesai. Padahal itu tidak selesai. Bahkan ada satu yang mudah yang mungkin di hati anak itu. Si ibu yang ceritanya naon. Padahal tidak boleh saja kesana, kenapa saya harus minta maaf? Nah, jadi kecemburuan seperti itu ya Bu ya. Nah itu Bu ya, apa gambaran kelas yang Ira mau temui, pertanyaan-pertanyaan dari validasi yang tadi, validasi keyakinan, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita yakini sebelumnya? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa kamu ingat keyakinan praktis sekolah? Yang telah dibuat gitu ya Bu ya. Nah ini Bu, kira-kiranya seperti ini Bu. Nah dari pemaparan tadi, alhamdulillah ya. Sebelum kita nanti Bu, pengennya ada tanya jawab yang mungkin bisa saya jawab, saya jawab. Yang belum bisa saya jawab, saya VRK. Ya Bu, ada nggak yang mau nanya gitu? Jangan malu-malu ya. Gimana Bu Iris? Berdiri aja, berdiri ya. Persiapkan. Terima kasih Bu. Saya Bu Iris. Ingin bertanya sih. Sharing, ya. Karena ini ya dari kelas kita kan istilahnya kelas umum, siswanya cukup banyak. Ada kan yang namanya ingin mengerjakan disiplin musik itu suka bingung yang mana tuh saking banyaknya itu. Belum lagi ada ini deh. Apa kepanjangan kalau pakai ini kan, jadi ya itu kadang suka ada itu cara yang terbaik aja yang itu ya. Ya kalau idealnya kan tadi yang seperti yang dijelaskan. Kadang kan ada lagi aku pernah sampai itu nggak udah satu dua. Jadi mungkin hambatannya ya Bu ya di kita memang muridnya terlalu banyak. Tetapi Bu, kita setidaknya kita punya satu niatan yang baik yang ingin mencoba gitu. Kita punya istilahnya kesulitan banyak muridnya, tetapi kita harus coba. Siapa tahu satu-satu ketika kita melakukan restitusi ini, justru si kesalahan-kesalahan itu mungkin bisa berkurang dari anak-anak mungkin ya. Nah, salah satunya aja, mungkin yang bertengkar misalkan yang hari itu ada 3, kita selesaikan dulu 1, gitu ya. Mungkin kita coba Bu, siapa tahu begitu ya. Ini adalah salah satu ilmu yang baru yang mudah-mudahan akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Kalaupun misalkan kita tidak bisa melaksanakan secara sepenuhnya, kita coba dulu di salah satu kasus anak. Bu,
pelecehan atau tindakan-tindakan asusila lainnya, kita serahkan ke kepolisian ya. Tapi untuk memang pasti itu hambatannya kita terlalu banyak, jadi masalah yang ditemui setiap hari juga kompleks. Tapi kita coba ya. Saya juga lagi meredam ini mungkin dengan tahu ilmunya dari penggerak ini, yang mudah-mudahan siapa tahu memang waktu kemarin itu dengan cara-cara yang hukuman, denda dan sebagainya, kok anaknya berbuat lagi. Kayak OG-nya jadi cara garing-garing aja, udah tikus terus. Nah, apakah mungkin caranya kita salah? Nah, siapa tahu dengan kita tahu cara ini, nanti bisa merubah itu. Dan si anak yang ini yang kemarin kita selesaikan, oh benar mungkin ya Bu ya, bisa selesai. Nah, kita coba nanti ya Bu ya, semangat kita untuk mencoba. Oh, Vera, aduh, 2 polio aja. Ayo Vera, yang satu lagi aja. Ya, kita tadi restitusi dari omongan. Bisa tidak kalau restitusi melalui antara guru dengan orang-orang tua, anak kan contoh anak itu sudah melakukan kesalahan lebih dari 3 kali, tapi tidak ada tindakan, sudah diomongin, sudah restitusi secara langsung. Nah, bisa tidak agar orang tua tahu, jadi memakai buku penghubung kalau dari SD swasta di mana? Nah, kalau misalkan apa hubungannya gitu ya, restitusi ini apakah bisa dihubungkan dengan buku penghubung? Dihubungkan. Nah, ini kan restitusi ini kita adalah cara bagaimana menyelesaikan bukan kesalahan, ada tindakan yang menyimpang mungkin dari peserta didik kita. Nah, dengan cara-cara ke anaknya itu lewat restitusi. Nah, mungkin nanti hasilnya ketika nanti si restitusi itu tidak tercapai, kita berkolaborasi dengan orang tua. Nah, kalau bisa mungkin si restitusi ini juga diterangkan ke orang tua. Jadi si restitusi ini adalah cara bagaimana si anak itu bisa kembali ke kondisinya yang baik dan juga menjadi tumbuh karakter baru yang lebih baik. Begitu. Jadi kalau misalkan nanti dituakan ketika sudah menyelesaikan restitusi kemudian tidak tercapai, ya silahkan berkolaborasi begitu. Nah, ini kemarin itu saya buat satu skenario ya, dengan kuat terlambat datang ke sekolah. Bahasa kaku ya. Ditanya dulu kenapa, benar gak dapat kesiangan menurut catatan guru piket. Jadi disebutkan Pak Rudi kalau Senin Pak Rudi. Asalnya tidak mengaku dapat itu. Ya, alasannya apa katanya? Ternyata dapat itu bangunnya kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Main HP. Perbaikannya apa? Melanggar keyakinan tidak tepat, lalu tidak disiplin. Videonya sama. Jadi ditanyain dulu alasannya kenapa, kemudian apa yang dilanggarnya. Dia ditanya. Jadi dapat itu bangunnya kesiangan karena tidak tidur tepat waktu. Karena ini bahasa kalbu, kena efek ya. Jadi jangan erosi aja begitu ya, ini ekspresinya jadi saya tidak tegang. Iya. Jadi nanti si anaknya juga, jadi nanti anaknya juga nih
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Erna Kartika Sari, saya guru dari SDN Ciherang. Setelah mengikuti acara desiminasi guru penggerak angkatan 11 dengan guru penggerak Bulusi, saya jadi mengetahui bagaimana budaya positif itu dibuat, bagaimana membuat kesepakatan kelas, restitusi dan positif kontrol untuk siswa-siswa di SDN Ciherang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispriyatni dari SD Ciherang. Setelah saya mengikuti desiminasi program guru penggerak angkatan 11 ini dengan guru penggerak Bulusi, saya jadi lebih paham tentang budaya positif, praktek membuat kesepakatan kelas dan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi dari SDN Ciherang. Setelah mengikuti diseminasi program guru penggerak angkatan 11 dengan guru penggerak Ibu Lucy, saya jadi lebih paham tentang budaya positif, praktek membuat kesepakatan kelas dan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh anak-anak, karena itu sebagai bentuk pembuat karakter siswa untuk di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Ibu telah mengajarkan dan mengingatkan hal yang tidak baik, dan saya akan memperbaiki lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu